Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusannya. Semoga juga semakin kuat mentalnya menghadapi segala tantangan hidup. Nah, terutama bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi sulit akibat terjerat pinjaman online. Tetap semangat ya, jangan menyerah. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas satu lagi pinjol yang masuk ke dalam ranah hukum. Wow, serem banget ya. Pinjol ini bernama Crowy dan ternyata ada dugaan penggelapan dana alias kasus pinjaman fiktif yang mereka lakukan. Lah, bagaimana bisa? Mari kita bahas secara lengkap ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Khususnya bagi yang sedang galba ya. Like, share, dan komen juga ya. Sebelum masuk ke topik utama, saya ingin membagikan cerita dari seorang teman yang sudah galbay selama 1 tahun dari beberapa aplikasi yang dia pinjam. Nah, ternyata hanya satu debt collector yang datang ke rumahnya. Dan yang mengejutkan, DC ini bukan dari pinjol, melainkan dari kartu kredit. Bagaimana dengan pinjolnya? Nah, menurut pengakuannya, pinjol-pinjol yang dulu menerornya sekarang udah tidak pernah datang lagi. Padahal dulu ya, setiap hari dia diteror dengan telepon, SMS, dan WhatsApp bahkan email. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain yaitu Kredipo, Shopee Paylater, Tunaiku, Isaku, Kesku, Akulaku, Pinflas, Bantu Saku, Uatas, Indodana, Dana Rupiah, dan Uangmi bahkan yang masih banyak lagi ya. Apa yang terjadi setelah 1 tahun galbay? Nah, yang pertama, hampir semua DC tidak pernah datang lagi ke rumahnya ya. Kedua, teror telepon dan SMS berkurang banget, berkurang drastis. Yang ketiga nih, hanya Dana Rupiah yang masih mengirim DC ke rumah setelah lebih dari 1 tahun. Banyak orang yang galbay baru 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan masih mengalami teror berat. Jadi jangan kaget ya, apalagi yang masih di bawah 1 bulan pasti DC masih rajin datang, terutama dari Kredipo sama Kredit Pintar tuh rajin banget ya datang ya. Tapi ingat DC itu akan bosan sendiri setelah mereka tidak bisa menagih dari kalian. Mereka akan berpindah ke orang lain yang baru galbay. Jadi semakin lama kalian bertahan, semakin kecil kemungkinan mereka akan datang lagi ya. Nah, buat kalian yang masih galbay di bulan Ramadan ini, pilih mana yang mau dibayarkan dulu. Kalau tidak bisa bayar semuanya, kuatkan mental, jangan stres ya. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba DC ada di depan rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang lebih serius. Ternyata dalam dunia pinjol ada banyak yang polemik terjadi nih. Seperti yang kita tahu, perusahaan keuangan bergerak dalam bisnis uang, perbankan dan investor mengumpulkan dana lalu disalurkan oleh perusahaan fintech sebagai pinjaman kepada masyarakat. Tujuannya apa? Yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata uang yang dipinjamkan itu benar-benar disalurkan ke peminjam yang sebenarnya? Inilah yang terjadi pada pinjol Crowy. Baru-baru ini, Bang Jit terus melaporkan Crowy ke pihak berwajib atas dugaan penggelapan dana dan pinjaman fiktif. Kasus seperti ini bukan pertama kalinya terjadi ya. Sebelumnya juga ada Investri dan Koin P2P yang terlibat kasus serupa, ya kan? Crowy berfokus menyalurkan pinjaman kepada petani. Namun, setelah dilakukan investigasi, digunakan sebagai peminjam, padahal mereka sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman. Seperti itu ya. Nah, artinya nih ya, ada uang yang disalurkan oleh Crowy, tapi bukan benar-benar ke tangan petani. Ini adalah penipuan. Nah, Bang Jit terus akhirnya melaporkan CEO Crowy-nya, Yohanes Sugitono Nugroho, beserta jajarannya ke polisi atas dugaan penggelapan dan penipuan gitu ya teman-teman. Nah, kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa dunia pinjol penuh dengan kejanggalan. Ini bukan hanya soal orang yang galbay, tapi juga dikumpulkan dari investor atau bahkan ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi dampak dari kasus ini bisa sangat besar. Ya, yang pertama, kepercayaan terhadap fintech semakin menurun ya kan. Kedua, bank-bank yang bekerja sama dengan pinjol mulai waspada nih. Yang ketiga, OJK dan pemerintah mungkin akan mulai lebih tegas terhadap industri pinjol. Dan ini juga peringatan nih bagi perbankan dan investor lainnya ya. Jika satu bank sudah berani melaporkan, kemungkinan besar bank lain akan mengikuti jejaknya gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih galbay nih, ini bisa jadi angin segar. Kenapa?
Karena kalau semakin banyak kasus pinjol yang terungkap seperti ini, kemungkinan besar ada kebijakan baru dari pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terjerat pinjol ya. Berdoa aja ya. Nah, melihat situasi ini, banyak yang bertanya, apakah kita tetap lanjut galbay atau berusaha membayar nih? Nah, jawabannya gini, tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau emang masih mampu membayar ya udah bayarin aja, bayar yang prioritas dulu aja. Tapi kalau udah nggak mampu jangan panik. Yang pertama tetap aja mentalnya harus tetap kuat ya, kuatkan mental kalian aja. Abaikan semua teroran. Yang kedua, jangan tergoda untuk gali lubang tutup lubang. Dan yang ketiga, fokus tingkatkan kondisi keuangan kalian, perbaiki ekonomi kalian, fokus pada keluarga kalian gitu ya. Yang penting jangan sampai stres yang berlebihan. Ingat, hidup ini roda berputar. Kalau sekarang di bawah nanti pasti bisa naik lagi. Yang penting kita berusaha dan berdoa ya. Oke teman-teman, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kalian semua yang galbay. Tetap semangat menjalani hidup, tetap optimis, dan yang terpenting jaga kesehatan mental kalian ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.